أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, Kepala SDIT Sunnah An-Najah dari Kota Takengan, yaitu tepatnya di Aceh Tengah. Pada apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022 kali ini, SDIT Sunnah An-Najah mengambil judul Praktik-Praktik Baik Kepemimpinan Berdiferensiasi yang mengimplementasikan Merdeka Belajar. Di sini, kami mencoba untuk menerapkan praktik-praktik baik apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan peserta didik untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Sebagai kepala sekolah, kami bukan hanya menerapkan praktik baik ini kepada siswa, tetapi kami juga menerapkan kepada guru, wali murid, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ini diharapkan sebagai penunjang agar siswa dapat menggali potensi yang ada pada dirinya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu tentang praktik-praktik baik kepemimpinan yang dilakukan di SDIT Sunnah An-Najah. Terhadap siswa, ada 10 praktik baik yang telah kami lakukan di SDIT Sunnah An-Najah. Untuk yang pertama yaitu penyambutan siswa. Tujuannya yaitu untuk membiasakan budaya senyum, sapa, dan salam. Dan peran kepala sekolah yaitu ikut serta dan memastikan budaya ini terus berkembang. Yang kedua adalah mengulang hafalan. Ini dilaksanakan pada jam 7.30 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Tujuannya adalah agar hafalan Al-Quran siswa kuat. Peran kepala sekolah yaitu mengawasi berjalannya mengulang hafalan. Yang ketiga adalah praktek wudhu ataupun sholat. Ini dilakukan di waktu pagi, Jumat, dan Sabtu setelah anak-anak mengulang hafalan. Adapun peran kepala sekolah yaitu untuk membenarkan ataupun mencontohkan tata cara berwudu maupun tata cara sholat. Yang keempat adalah sholat zuhur berjamaah. Ini dilaksanakan di setiap waktu zuhur dari hari Senin sampai hari Kamis. Adapun tujuannya agar siswa terbiasa sholat berjamaah di masjid. Dan peran kepala sekolah yaitu untuk menertibkan siswa dan ikut serta dalam sholat berjamaah tersebut. Yang kelima adalah proyek pembelajaran. Banyak sekali proyek-proyek pembelajaran yang dilakukan oleh siswa-siswa SDIT Sunnah An-Najah. Yang mana tujuan dari proyek pembelajaran ini adalah untuk menggali minat dan bakat dari siswa, sehingga nantinya pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud secara aman dan nyaman. Adapun peran kepala sekolah pada proyek pembelajaran ini adalah memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung. Di samping proyek-proyek pembelajaran ini menggali minat dan bakat dari siswa, diharapkan juga nantinya setelah mereka belajar dengan proyek-proyek pembelajaran ini akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang dapat bersaing di dunia internasional nantinya. Kemudian, praktik baik yang keenam adalah proyek manasik haji dan umroh. Tujuan dari proyek ini adalah agar siswa maupun guru dapat mengetahui rukun haji maupun umroh. Dan peran kepala sekolah adalah memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan ini. Praktik baik yang ketujuh adalah proyek marketing. Adapun tujuannya membiasakan anak berwirausaha sejak dini. Peran kepala sekolah yaitu untuk mengkoordinir, mengawasi berjalannya kegiatan. Selanjutnya yang kedelapan adalah proyek pesantren kilat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan kemandirian siswa. Peran kepala sekolah ikut serta dalam kegiatan dan membimbing siswa selama proses pesantren kilat ini berlangsung. Praktik baik yang kesembilan adalah proyek ekskul, memanah, renang, dan taekwondo. Adapun tujuannya adalah untuk mendalami minat dan bakat dari siswa.
Praktik baik yang ke-10 adalah cek kesehatan siswa. Tujuannya, kesehatan siswa terpantau dan peran kepala sekolah mengawasi berjalannya pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya adalah praktik baik terhadap guru. Yang pertama ada tahsin tahfiz guru, yang kedua pelatihan guru, dan yang ketiga adalah rapat bulanan guru. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk meningkatkan mutu guru tersebut, sehingga nantinya akan memberikan dampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah praktik baik terhadap wali murid. Yang pertama ada kajian Islam, yang kedua ada parenting, dan yang ketiga adalah home visit. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid, dan juga untuk menambah wawasan dari wali murid terhadap ilmu parenting. Yang terakhir adalah praktik baik kepemimpinan terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Yang pertama, kurban Idul Adha, yang kedua, anajah berbagi, dan yang ketiga adalah peduli lingkungan. Tujuannya ialah, yang pertama, kita melaksanakan salah satu syariat Islam yaitu berkorban. Yang kedua, kita membiasakan budaya bersedekah ke orang lain. Dan yang ketiga adalah kita membiasakan seluruh siswa maupun guru untuk mencintai lingkungan. Di dalam menjalankan praktik-praktik baik ini, tentunya banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh SDIT Sunnah An-Najah. Sebagaimana tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, ada beberapa guru yang enggan berpartisipasi aktif dalam praktik baik tersebut. Yang kedua, kesadaran wali murid akan pentingnya pembelajaran yang berfokus kepada minat dan bakat siswa masih rendah. Yang ketiga, kesulitan dalam menjaga serta memilah minat dan bakat setiap siswa yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah dibutuhkan waktu yang cukup lama serta konsistensi untuk melakukan praktik baik tersebut agar menjadi kebiasaan yang membudaya di lingkungan SDIT Sunnah An-Najah. Secara keseluruhan, praktik baik kepemimpinan yang dilakukan SDIT Sunnah An-Najah membuahkan hasil yang efektif. Banyak perubahan yang didapat oleh siswa, mulai dari perkembangan fisik, intelektual, afektif, minat, bakat, bahasa, dan perkembangan sosial. Di dalam merefleksikan praktik-praktik baik ini, kami selalu mengevaluasi segala permasalahan yang timbul, sehingga nantinya setelah dievaluasi permasalahan tersebut dapat diatasi dan dapat ditemukan solusi yang terbaik. Demikianlah praktik-praktik baik kepemimpinan yang dilaksanakan di SDIT Sunnah An-Najah. Semoga praktik-praktik baik ini dapat menginspirasi seluruh insan pendidikan. Dan semoga Allah mudahkan praktik baik ini terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.